Baik, ini saya kasih gambaran aja teman-teman semua ya. Jadi pendaftar itu kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai sekarang ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Ya, dulu mungkin di 5 tahun belakang, 6 tahun ke belakang pendaftarnya tidak terlalu dalam jumlah yang saat ini, tapi sekarang di batch 1 saja sekarang yang daftar 20.000. Ya, kemudian di tahap 2 yang kemarin ini yang lagi berjalan ini sudah 30.000. Sebagai gambaran bagi teman-teman semua untuk beasiswa LPDP setiap tahunnya itu menerima antara 7.000 sampai 10.000. Ini bisa tergambar ya bagi teman-teman semua rasio kompetisinya ya. Kalau kita ambil saja 7.000 ya, itu berarti bisa dikatakan ya 1:5 lah ya, 1:5. Nah jadi satu orang itu harus mengalahkan beberapa orang yang bersamaan daftarnya. Nah tinggal nanti bagaimana berstrategi untuk bisa memilih programnya. Nah teman-teman semua ini ada, nanti slide-nya boleh dibagikan ya, boleh mintalah ke panitia. Ini ada beberapa program yang papan atas, papan tengah ini ya, dan yang di sini. Ini kita tutup dulu ya. Maksudnya yang ini agak beda nih sebenarnya. Jadi ini bawah. Semakin ke bawah kompetisinya makin susah, makin sulit ya. Nah, untuk teman-teman yang mendapati kriteria dirinya itu cocok pada yang beasiswa afirmasi, maka pilihlah yang afirmasi. Ya. Begitupun kalau misalnya tidak didapati yang atas, kemudian bisa didapati yang di beasiswa targeted, maka pilihlah yang targeted. Ya. Kemudian yang bawah nggak ada pilihan. Ya. Berarti cuma itu aja ya. Biasanya yang fresh grade akhirnya jatuhnya di beasiswa umum. Ya, jadi Anda harus, kalau yang masuk dalam kriteria beasiswa umum, kompetisinya adalah kompetisi yang paling keras. Ya, kompetisi paling keras. Saya gambarkan bagi teman-teman yang dihadapi adalah, ya, jadi saya pernah dengar alumni award di LPDP yang sedang studi di Australia. Waktu itu saya mendampingi pimpinan lah, ya, dialog dengan orang yang berkuliah di Canberra. Ketika bicara, kita nggak bisa dengar tuh, ya. Saking fluentnya dia berbicara bahasa Inggrisnya, sudah tidak beda lagi dengan orang-orang native sana. Ya, jadi yang di kategori beasiswa umum ini memang yang biasanya yang sekolah-sekolah internasional, ya, yang mereka dari kecil ya bercanda nama temannya juga pakai bahasa Inggris begitu. Ya, tapi ini tidak lantas menyurutkan semangat. Pasti ada celah-celah kesempatan, peluang yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya, nah ini di atas ada beasiswa afirmasi, ada penyandang disabilitas, putra-putri Papua, beasiswa dari afirmasi, prasejahtera. Nah targeted ini ada beberapa program, yang bawah ini juga sebenarnya walaupun kompetisinya keras, tapi sebenarnya ada peluang untuk bisa mendapatkan probabilitas kelulusan yang lebih tinggi. Seleksi ini ada beberapa tahapan, ada seleksi administrasi, ada seleksi bakat skolastik, ada seleksi substansi. Seleksi administrasi itu hanya sebatas mengecek persyaratan kriterianya, syaratnya, kemudian dokumen yang diupload itu sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Sebatas itu, ya. Tidak ada akhirnya di dalam tahapan seleksi administrasi seseorang itu digugurkan karena bersaing dengan yang lain, enggak ada. Jadi sepanjang Anda yang mendaftar di seleksi beasiswa LPDP kriterianya sesuai, dokumen yang diupload sudah sesuai, isiannya sudah sesuai, tidak ada bagi LPDP alasan untuk tidak meloloskan ke tahapan berikutnya. Yang penting di tahapan ini adalah ketelitian, tidak ceroboh,
tidak memalsukan data. Ya, ini yang salah satu yang juga saya tekankan nih. Karena setiap seleksi beasiswa LPDP ada saja orang yang memalsukan data dan dokumen. Terutama sertifikat bahasa. Ya. Jadi hati-hati itu kalau ada terima tawaran untuk mendapatkan sertifikat bahasa murah, gampang, ya. Dan ketika diupload dan kemudian kami verifikasi itu adalah palsu, maka sepanjang atau seumur hidup tidak boleh daftar lagi LPDP. Ya, kadang-kadang ini orang terjebak di sini nih. Inginnya jalan singkat, mudah, tapi salah. Ya. Jadi ada kawan saya, dia padahal S2-nya LPDP nih, S2-nya LPDP, dia mau daftar S3. Tadinya S2-nya dalam negeri, kemudian mau daftar S3 beasiswa LPDP, dia terima tawaran untuk mendapatkan TOEFL yang murah, yang mudah, yang pasti lulus. Akhirnya ketika dia upload, diverifikasi oleh LPDP, dinyatakan tidak valid alias palsu. Jadi teman-teman semua perlu disadari bahwa ada kerjasama antara LPDP dengan penyelenggara TOEFL maupun IELTS, yang pasti LPDP akan dapatkan seseorang kalau akhirnya memalsukan sertifikat atau nilai dari TOEFL atau IELTS. Ya, jadi jangan coba-coba. Ya. Oke, itu seleksi administrasi. Lanjut ke seleksi yang namanya seleksi bakat skolastik, SBS. Ya. Seleksi bakat skolastik kalau teman-teman mungkin sering dengar ya TPA lah, tes potensi akademik atau tes psikologi lah begitu ya. Di tes ini yang diuji utamanya adalah analisis dari logiknya, matematisnya. Ya. Dan kalau teman-teman merasa bahwa kemampuan matematisnya terbatas, ya, ini banyak orang yang menganggap bahwa SBS-nya atau bakat skolastiknya LPDP ini susah. Ya banyak yang gagal. Nah di SBS ini kalau merasa bahwa kemampuan logik atau matematisnya di bawah standar ataupun di bawah rata-rata, maka teman-teman bisa menempuh jalur yang berbeda, yaitu dapatkan kampusnya dulu, ya dapatkan kampusnya dulu, baru daftar LPDP. Ya, jadi LPDP itu boleh dapat kampus dulu, boleh tidak wajib, ya tidak wajib. Tapi kalau sudah dapat kampusnya, maka salah satu fleksibilitas bagi yang bersangkutan adalah tidak perlu menjalani seleksi bakat skolastik. Jadi skip dia. Ya, jadi ini strateginya. Ya, kalau memang merasa bahwa punya kemampuan matematisnya terbatas, ya pakai cara ini. Ya, oke. Jadi seleksi bakat skolastik itu bagi yang sudah punya letter of acceptance dia skip, bagi yang belum dia harus menjalani seleksi bakat skolastik. Kemudian lanjut seleksi substansi. Seleksi substansi itu adalah seleksi wawancara. Dia akan diwawancara oleh 3 pewawancara, ya, ada sisi atau aspek profesionalnya, ada sisi aspek psikologisnya, ada sisi aspek akademisnya. Dari sisi akademis misalnya, jangan coba-coba mau daftar beasiswa LPDP tapi tidak tahu apa yang mau dijalani selama studi. Pasti cut, pasti tidak lolos. Ya. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah melink match-kan studi yang akan dijalani dengan karir atau profesi yang nanti akan setelah menjalani studi. Nah bagi teman-teman ini mungkin sering ada ya pertanyaan, Pak bagusnya orang itu S2 itu kerja dulu atau langsung kuliah? Ya, ini saya menerangkan dalam tinjauan dapat beasiswa ya. Seseorang biasanya kalau sudah kerja, dia akan punya view, dia akan punya pandangan apa yang mau digali dalam studinya. Ya, ini beda banget ya. Saya ngerasain sendiri waktu saya kan lulusan STAN ya. Di STAN itu kan biasanya yang D4 itu sudah bekerja.
Beda sekali waktu D3, waktu D4 karena udah bekerja, kita diskusinya beda banget kualitasnya. Karena apa? Semuanya sudah bekerja. Jadi pandangan view-nya, paradigmanya sudah beda. Dan kalau kita nanti menjalani seleksi wawancara, biasanya eksplorasi jawaban itu akan berbeda kualitasnya ketika seseorang sudah bekerja. Tapi sekali lagi ini tidak wajib. Artinya untuk memperkuat wawasan, ya salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah bekerja dulu baru daftar S2 atau LPDP dulu. Ya, tapi sekali lagi bukan wajib. Oke, nah kebermanfaatan ilmu itu adalah yang akhirnya juga ditanyakan dan mendapatkan penilaian yang cukup besar. Jadi sudah harus siap. Ya, begitu menjalani studi, kira-kira ini ilmunya buat apa? Kebermanfaatan kepada masyarakat, kepada profesi itu untuk apa? Ya itu harus bisa dijelaskan. Oke, ini ada 2 batch ya, 2 angkatan di dalam setiap tahunnya. Jadi teman-teman yang sudah punya komitmen untuk S2, S3 di dana LPDP, rasa-rasanya sudah menjadi kewajiban untuk follow Instagramnya ataupun medsos dari LPDP. Itu sudah wajib. Karena apa? Karena informasi-informasi yang updated, tips, triknya itu nanti mengalir lewat medsosnya LPDP. Ya, termasuk juga jadwal. Nah, dengan jadwal ini sebenarnya orang nanti bisa berstrategi nih. Saya mau intake-nya kapan, saya mau kuliahnya kapan, kira-kira kuliah apa seleksinya di batch yang mana. Ya, ini nanti juga berkaitan dengan itu. Komponen dananya, ya, komponen dananya saya nggak jelaskan secara detail ya karena keterbatasan waktu. Intinya adalah LPDP mengcover keseluruhan kebutuhan biaya pendidikan dan kebutuhan biaya hidup sepanjang durasi pendidikan. Ya, bisa kita lihat dari awal saja ada dana pendaftaran. Dana pendaftaran itu apply ke kampus, ada biayanya, itu nanti di-reimburse. Dana hidup bulanan kalau harus akhirnya tinggal di luar negeri, biasanya LPDP akan terus memantau biaya hidupnya. Seperti yang tahun ini, Eropa yang mengalami inflasi yang cukup tinggi, LPDP melakukan penyesuaian living allowance-nya. Ya, sehingga seseorang itu mudah-mudahan akan menjalani studi itu dengan tenang lah, tidak perlu bekerja. Ya, karena itu harapan LPDP, orang tuh fokus dengan studinya. Ya. Oke, dan ini ada salah satu fasilitas yang juga ditunjang oleh LPDP adalah biaya pendukung untuk penyandang disabilitas. Jadi bagi kawan-kawan penyandang disabilitas ataupun punya rekan teman yang penyandang disabilitas, LPDP memberikan secara khusus kalau penyandang disabilitasnya pergi ke luar negeri kemudian perlu ada pendamping, maka pendampingnya pun akan diberikan dukungan dana. Ya, diberikan transportasi, visanya dan yang lain-lain. Ya, jadi ini bentuk perhatian LPDP kepada penyandang disabilitas. Ini beasiswa reguler yang saya katakan tadi, beasiswa yang kompetitif. Ya, yang istilahnya seluruh orang yang punya keunggulan akademis maupun kemampuan bahasa biasanya bertempurnya di sini. Ya, tapi nggak apa-apa ya kalau mau coba karena LPDP toh tidak berbayar. Ya, tidak berbayar, orang mau coba berapa kali tidak ada batasan. Jadi silakan kalau teman-teman sudah punya modalnya, dokumen sudah cukup, silakan untuk mendaftar. Di sini yang perlu diperhatikan adalah syarat IPK maupun syarat kemampuan bahasanya. Ya, jadi dipertahankan sampai kelulusan agar IPK-nya melebihi dari batas minimum yang dipersyaratkan. Bahasa, ya, bahasa itu saya mendapati ada kawan saya, ya, dia baru masuk S1, kemudian tidak pernah dikursuskan, nggak pernah ngikut les bahasa Inggris. Dia hanya mengikuti secara online apa yang tersedia di website-website gratis. Ya, ternyata dengan mengikuti itu si anak ini bisa mendapatkan skor IELTS 7. Ya, cuma dia akhirnya dengan yang di tangan dan laptopnya. Artinya kalau seseorang anak muda
tidak mempergunakan hanya sebatas medsos atau Mobile Legend ya, tapi dia gunakan untuk yang bermanfaat, ya. Sepertinya sekarang untuk mendapatkan skor TOEFL, IELTS itu dengan skor yang bagus itu bukan hal yang mustahil. Ya, terbukti dengan anaknya kawan saya itu dia bisa tanpa kursus, tanpa les, dia hanya mengikuti apa yang tersedia di dunia maya tapi bisa mendapatkan skor IELTS 7. Nah, jadi ini harusnya dicicil dan bisa kita lakukan oleh semua, ya. Oke. Di kategori beasiswa reguler itu adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, teman-teman kalau mau berstrategi dan punya modal yang bagus, silakan bisa bertempur di sini. Ini beasiswa PTUD kalau sudah punya letter of acceptance dari kampus-kampus yang ada di sini, kakinya tuh 90% udah lulus. Kakinya udah 90% udah lulus. Karena apa? Karena LPDP memandang dengan diterimanya di kampus-kampus PTUD ini secara akademik sudah tidak ada yang perlu diragukan. Ya. Nah, IPK-nya tidak bersyaratkan, sampai IPK-nya tidak bersyaratkan. Karena apa? Karena kita bergantung pada kampusnya, ya kita serahkan kampusnya, seleksinya. Bisa jadi ada orang yang mungkin IPK-nya biasa-biasa saja, tapi di kampus itu dinilai yang berbeda, ya. Oke, ini kampus-kampusnya. Nah, kampusnya memang nggak mudah ini, ya. Di situ ada MIT, ada Harvard, ada Stanford, ya. Jadi kalau teman-teman daftar di kampus-kampus ini dan kemudian dapat letter of acceptance-nya, daftarlah LPDP. Karena yang saya katakan tadi, 90% kakinya tuh sudah menuju kelulusan. Ya. Dan bagi yang PNS, ya kalau ada yang PNS ya, ada pilihan tuh tadi targeted atau yang PTUD. Ya, saya sarankan untuk tetap memilih yang PTUD karena passing grade-nya akan lebih rendah daripada yang PNS. Nah, dari kampus-kampus ini kan kalau saya tanya tadi profilnya kebanyakan baru mau melanjutkan S2 ya. Kalau S3 udah pasti susah-susah nih biasanya kampus-kampus ini. Tapi bagi yang S2 sebenarnya kampus-kampus yang disebutkan ini tidak semuanya kelasnya seperti MIT lah. Ya, MIT emang susah begitu kan. Harvard tuh emang susah. Ya, jadi ada pegawai LPDP yang kemarin lulus di Harvard. Ya, dia harus matrikulasi kalkulus lagi, dia harus belajar kalkulus lagi dan harus dapat A begitu kan. Emang nggak main-main ya untuk bisa tembus Harvard ya. Nah, tapi nggak semuanya yang disebut di sini adalah yang setara dengan Harvard ya. Teman-teman bisa mungkin nengok-nengok Edinburgh lah. Jadi silakan dicoba. Kayaknya nggak ada orang Papua kan ya di sini ya. Ada, ya saya terangkan ini aja ya selintas saja. Jadi ada beasiswa khusus untuk orang asli Papua, tidak dipersyaratkan bahasa, tidak dipersyaratkan IPK, usianya longgar, ya pokoknya banyak kemudahan lah. Ya, dan ini disediakan program secara khusus. Begitu juga ada beasiswa daerah afirmasi. Bagi teman-teman yang KTP-nya masih di daerah afirmasi ini, ya silakan, ya oke ini kita. Jadi kalau yang pilihan S2-nya di dalam negeri, maka tidak dipersyaratkan bahasanya. Bahasanya nanti setelah diterima LPDP. Nah ini ada Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, ada beberapa kabupaten di sini. Untuk NTB ada 1, NTT kesemuanya, seluruh yang di kabupaten kota NTT itu masuk daerah afirmasi. Sulawesi Tengah ada 3, Maluku kesemuanya, Maluku Utara kesemuanya, Papua kesemuanya. Ya, jadi bagi yang memang berasal dari daerah afirmasi ini silakan memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah afirmasi ini. Nah, beasiswa prasejahtera. Jadi bagi teman-teman yang status keluarganya masih di dalam penerima bantuan sosial, ya atau terkategori sebagai prasejahtera, silakan untuk bisa mendaftar di program ini. Ya. Sama, ini kalau misalnya S2 tidak dipersyaratkan bahasa, langsung daftar saja di LPDP,
Ya, karena nanti pengayaan bahasanya atau persiapan bahasanya disiapkan oleh LPDP selama 3 bulan atau 6 bulan. Ini beasiswa penyandang disabilitas, sebagaimana yang tadi saya terangkan bahwa kelebihannya adalah kalau merasa bahwa sulit untuk bisa mobilitas tanpa ada pendamping, maka pendampingnya akan diberikan fasilitas pendanaan yang sama dengan yang menerima beasiswa. Lanjut lagi. Ini pengayaan ya. Jadi ada training secara khusus yang diberikan kepada program afirmasi, peserta program afirmasi selama 3 bulan atau 6 bulan. Selain skill bahasa juga ada skill-skill lain yang diberikan. Dan ini dimulai itu, living allowance-nya sudah diberikan ya selama pengayaan atau persiapan bahasa ini. Beasiswa kewirausahaan ya. Jadi ada slot satu yang jarang dimanfaatkan karena ini mungkin juga orang yang passion di sini nggak banyak. Bagi yang sudah punya bisnis, siapa yang sudah punya bisnis plan, ya bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah di kampus-kampus terbaik di dunia yang majornya di bisnis. Ya, jadi di sini tempatnya beasiswa kewirausahaan. Yang memanfaatkan ini tidak banyak, padahal slotnya pasti disediakan. Jadi silakan kalau yang sudah punya bisnis, silakan mendaftar di program ini. S2, S3 yang diselenggarakan oleh PT IKI, ya PT IKI, kerjasama dengan Masjid Istiqlal. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya latar belakang akademiknya keagamaan Islam bisa mendaftar di sini S2, S3-nya. Salah satu keunggulan atau keistimewaan dari program ini yang tidak ada di program-program lain adalah ada internship. Ya, internship-nya ke US dan Mesir. Ya, jadi kalau ada yang memanfaatkan beasiswa pendidikan kader ulama, S2, S3 bisa mendaftarkan di sini. Nah, ini yang talenta BRIN ya, ini nggak banyak nih juga karena syaratnya langsung lompat S3 dari S1 ya. Dari S1 langsung S3 gitu kan. Kalau dapat letter of acceptance S3. Untuk memverifikasi itu kita bisa dapatkan yang begitu-begitu biasanya kita bisa telusuri ya di websitenya ya. Kemudian juga kita juga bisa, saya nggak tahu persis ya kalau yang kecil-kecil, tapi sebenarnya teman-teman bisa mengupayakan pada lembaga-lembaga bahasa yang besar ya. Saya nggak tahu di UIN kan ada ya ininya, ya di pusat bahasa ada ya, di UI ada, yang seperti itu yang besar-besar tentu sudah kita tidak ragukan. Artinya begini, jangan sampai kita akhirnya terjebak pada lembaga-lembaga yang kecil yang akhirnya dia biasanya juga menawarkan harga atau biaya yang cukup murah atau jauh lebih murah begitu. Nah, ini yang perlu kita curigai. Nah, juga yang mungkin bisa teman-teman lakukan ya, begitu berkomitmen ataupun niat banget untuk bisa ikut beasiswa, sebenarnya banyak forum-forum komunikasi yang tersedia di handphone kita. Ya, ada yang tahu caranya? Gimana biasanya? Gampang sekali ya ininya. Di salah satu aplikasi yang ada di handphone kita ada Telegram. Ya, ada Telegram. Coba define atau search beasiswa LPDP atau beasiswa. Itu begitu banyaknya forum diskusi ya untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, baik itu alurnya maupun saya yakin kalau yang tadi ditanyakan pasti ada. Ya, jadi kita bisa saling bertanya di situ. Saya tahunya karena ada beberapa pegawai LPDP yang ngikut-ngikut di situ. Jadi kita tahu perbincangan netizen tuh apa sih gitu kan. Ya, kita juga tahu misalnya netizen saling mengumpulkan dokumen, memperbandingkan dan sebagainya ya karena ngikut di situ. Jadi silakan dimanfaatkan forum situ. Kalau dulu kan eranya era milis ya. Tapi kayak sekarang orang nggak ada yang ikut mailing list lagi atau email. Sekarang biasanya ngikutnya di Telegram. Silakan dimanfaatkan ya forum-forum seperti itu. Surat rekomendasi ya sebaiknya memang rekomendasi itu diterbitkan oleh dosen pembimbingnya lah begitu ya,
ataupun yang dikenal dengan prodi yang sama. Ya, artinya kita bisa mendapatkan bahwa yang bersangkutan itu ya punya track record akademis yang baik dan berkelakuan baik lah begitu, sehingga bisa mendapatkan rekomendasi dari kampusnya. Kemudian masa studi, ya. Jadi LPDP memang menerapkan maksimal studi untuk S2 itu paling lama tuh 2 tahun. Ya paling lama 2 tahun, dan andaikan kalau melebihi waktu nanti dipertimbangkan ya apa penyebabnya, karena memang bisa jadi ada prodi-prodi yang memang nature-nya lebih dari 2 tahun ya, seperti kalau dulu sekarang nih keperawatan ya. Keperawatan itu 2,5 tahun. Kalau dulu ada juga psikologi lah, begitu, psikologi profesi. Ya, nanti dilihat. Tapi kalau memang hanya terlambat, ya maka LPDP menerapkan stop pembiayaan pada 2 tahun. Ya, tapi tidak dikenakan denda ataupun sanksi. Ya, tinggal yang bersangkutan melengkapi hingga studi sampai selesai, tapi tanpa tanggungan. Kemudian mengenai list prodi yang ada di UIN, LPDP itu menerapkan kriteria sepanjang kampusnya akreditasinya unggul, kalau dulu A ya, atau juga dan juga prodinya unggul, maka otomatis itu akan masuk ke dalam listnya LPDP. Sebenarnya sesederhana itu sih, ya. Kalau dia tidak unggul ya nggak masuk. Jadi tanpa kerjasama. Demikian pun yang di luar negeri juga tanpa kerjasama. Sepanjang dia rankingnya masuk, ya udah masuk listnya LPDP. Berkaitan dengan ketidaklulusan ya, berarti kan kita harus menganalisis kira-kira penyebabnya apa. Ya, itulah mengapa saya anjurkan teman-teman untuk bisa berdiskusi, bergaul atau nyemplung di forum-forum untuk berdiskusi satu sama lain. Ya, ini sebenarnya tips yang seharusnya orang yang ngejar beasiswa udah tahu lah harusnya ya, begitu. Jadi silakan mencari, menganalisis, karena mereka lebih jeli tuh, ya, yang memperbandingkan itu kira-kira letaknya di mana. Tapi sebagai gambaran teman-teman semua, salah satu poin yang cukup signifikan adalah masalah kebermanfaatan studi. Jadi harus bisa meyakinkan kira-kira dengan diberikannya dana beasiswa LPDP kepada yang mendaftar, ya, kemudian dijalani studinya, manfaatnya apa yang clear, ya, itu yang nggak bisa ngambang tuh, ya. Kalau kita ngambang berarti bagi pewawancara ya nggak jelas ini orientasinya apa begitu, ya. Kemudian yang DTKS, tadi ada kita lihat beasiswa prasejahtera ya. Jadi kalau misalnya memang keluarga kita masuk dalam kartu keluarga yang sebagai listnya DTKS, maka kita bisa mendapatkan kesempatan untuk daftar beasiswa afirmasi prasejahtera. Semua yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan program afirmasi itu kalau nanti lulus, maka bisa mendapatkan kesempatan pengayaan bahasa. Nah, kalau yang untuk daftar afirmasi prasejahtera ataupun yang lain-lain, itu tidak diperlukan IELTS. Yang diperlukan hanya TOEFL ITP. TOEFL ITP itu cuma ratusan ribu. Beda kalau IELTS mahal, ya jutaan rupiah. Karena apa? Karena nanti setelah lulus dan kemudian dapat pengayaan bahasa, dia akan mendapatkan kesempatan untuk diberikan kesempatan ujian tes TOEFL atau IELTS. Ya, LPDP yang bayar. Gitu.